Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, kalau seandainya saat menjalani diet tidak bisa membedakan mana lapar asli dan lapar palsu, nah ini tidak menutup kemungkinan dietnya akan gagal. Tidak menutup kemungkinan ya teman-teman berat badannya akan bertambah. Nah, karena ini merupakan tantangan ataupun masalah yang nyata ya, yang bisa menghampiri siapa saja. Nah, jika teman-teman tidak bisa membedakan lapar asli dan lapar yang palsu. Misalkan seperti ini, aduh kok perut saya lapar ya. Padahal teman-teman sebelumnya sudah makan ya, tapi masih terasa lapar. Nah, jadi teman-teman memang harus tahu, lapar yang timbul itu memang karena teman-teman butuh makan, atau lapar yang timbul itu hanya berdasarkan keinginan makan saja, terasa lapar ingin makan ya. Jadi setelah makan ya seperti itu kejadiannya ya. Kalau seandainya teman-teman hanya mengikuti rasa lapar, nah ini berat badannya bisa bertambah ya, akan naik ya, akan naik terus berat badannya dikit demi sedikit, lama-lama jadi gendut. Jadi pada video kali ini kita akan belajar membedakan mana yang lapar asli dan mana yang lapar palsu. Nah, jadi setelah bisa membedakan, teman-teman dietnya akan menjadi jauh lebih mudah. Nah, jadi meminimalkan kegagalan. Nah, kalau seandainya teman-teman sudah bisa membedakan antara lapar asli dan lapar palsu, saya yakin tidak ada lagi keluhan yang teman-teman alami saat menjalani diet. Ya, paling tinggal sisa-sisa saja lah keluhannya ya. Apa itu lapar asli? Nah, jadi lapar asli itu adalah perasaan ya, perasaan teman-teman untuk makan karena memang teman-teman itu butuh makan. Butuh makan ya, saat sedang lapar butuh makanan. Nah, saat lapar asli ini, saat teman-teman butuh makan ini, teman-teman ketika makan kemudian kenyang, teman-teman akan berhenti. Tidak nambah ya, tidak nambah, akan berhenti. Nah, kemudian lapar asli ini juga teman-teman tidak akan milih-milih makanan. Aduh, hari ini saya mau makan bakso hari ini saya mau makan mie ayam ya, misalkan nih makannya harus nunggu dulu mie ayam ya, harus nunggu dulu bakso. Nah, ini bukan ya. Kalau lapar asli itu nggak milih-milih, apa yang ada di dapur ya, ataupun apa yang memang sedang tersedia itu yang dimakan. Nah, kemudian setelah makan, teman-teman tidak akan menyesal. Wah, alhamdulillah udah makan. Nah, seperti itu. Itu lapar asli. Jadi teman-teman memang butuh makan karena tubuh teman-teman itu butuh energi, ya. Dan teman-teman tidak akan milih-milih dalam makan. Teman-teman tidak akan merasa menyesal setelah makan. Ketika rasa kenyang berhenti, itu adalah lapar asli. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham ya? Tidak pernah merasakan lapar asli? Ya tentu pernah, karena memang lapar ini hal yang normal. Kemudian apa itu lapar palsu? Nah, jadi lapar palsu ini berbeda seperti lapar asli tadi ya. Kalau lapar palsu ini, teman-teman ingin makan, perasaan teman-teman ingin makan, tetapi bukan karena teman-teman sedang lapar. Nah, teman-teman ingin makan ya, belum tentu teman-teman itu memang sedang lapar. Tubuh teman-teman itu butuh makanan. Nah, lapar palsu ini cenderung dia hanya karena keinginan teman-teman ingin makan makanan tertentu ya. Kemudian lapar palsu ini biasanya teman-teman memilih jenis makanan ya, makanan tertentu, apalagi makanan yang enak, makanan yang tinggi gula ya, makanan yang tinggi kalori. Nah, ini adalah lapar palsu. Berdasarkan keinginan, berdasarkan emosi, ataupun sedang bosan nih, malam hari sedang bosan,
Wah, pengen makan sambil nonton kan enak nih biasanya, sambil ngemil. Nah, seperti itu. Itu adalah lapar palsu. Perasaan yang timbul berdasarkan keinginan, ya belum tentu tubuh itu memang butuh makan. Kemudian pada saat makan, teman-teman akan cenderung makan sampai habis. Walaupun sudah terasa kenyang nih, makanan masih sisa nih. Aduh, sayang lah ini, tinggal dikit lagi ini. Nah, jadi teman-teman dihabiskan ya, walaupun sudah kenyang, teman-teman tidak berhenti, teman-teman habiskan. Nah, kemudian setelah makanan tersebut habis ya, nah teman-teman akan merasa menyesal. Nah, perasaan lapar palsu ini timbulnya kadang mendadak saat teman-teman memikirkan sesuatu, timbul timbul rasa keinginan untuk makan mendadak, kadang tidak tentu ya, dan yang jelas di luar jam makan. Nah, ini adalah lapar palsu. Paham ya teman-teman cara membedakan lapar asli dan lapar palsu ya? Kalau seandainya belum paham, diulangi saja. Kemudian pada umumnya ketika teman-teman makan memang kadang bisa meredakan sesuatu ya, meredakan perasaan, jadi lebih tenang, lebih nyaman, ataupun teman-teman saat sedang merayakan sesuatu. Nah, jadi jangan sampai teman-teman makan itu dalam pengaruh emosi, kecewa, sedih, senang ya, galau, ataupun gangguan mood lah, intinya seperti itu. Jangan teman-teman makan ketika teman-teman sedang pengaruh dalam emosi. Nah, kalau seandainya ini bisa teman-teman kontrol, nah ini teman-teman bisa membedakan mana lapar palsu dan lapar asli. Kalau lapar asli itu teman-teman memang inginan makan, tubuh teman-teman memang sedang lapar, tubuh teman-teman sedang butuh energi. Nah, kemudian setelah kenyang teman-teman akan berhenti, makannya nggak milih-milih, itu memang benar-benaran lapar ya. Tapi kalau sempat masih milih-milih, kemudian makannya tinggi kalori yang manis-manis, itu ya biasanya hanya ingin makan ya, hanya ingin makan sesuatu. Jadi ketika sudah memasuki jam makan, teman-teman makanlah. Nah, ini adalah lapar asli. Tapi kalau di luar jam makan teman-teman ingin makan, ini lapar palsu. Sebelum teman-teman mengambil makanan, coba teman-teman perhatikan dulu ya. Yang pertama itu, kapan terakhir teman-teman makan? Kalau seandainya 2 atau 3 jam yang lalu ya, kemungkinan ini bukan lapar asli ya, bisa saja ini hanya keinginan untuk makan. Ketika teman-teman ingin makan, coba makan makanan ataupun cemilan yang tinggi serat ya, yang rendah kalori. Nah, kemudian setelah teman-teman ngemil, teman-teman merasa kenyang, ya sudah, jangan makan lagi. Jika teman-teman ingin makan, nah coba makan makanan yang tinggi serat, cemilan yang tinggi serat, yang rendah kalori dalam porsi kecil. Nah, kalau memang belum memasuki jam makan. Ketika ingin makan ataupun mengambil makanan, coba minum dulu 1 gelas air ya. Nah, tunggu dulu sampai 20 menit lah paling lama. Kalau seandainya teman-teman merasa kenyang, ya ini teman-teman hanya lapar palsu. Tetapi ketika sudah 20 menit teman-teman masih lapar, ya berarti ini memang lapar asli ya, memang benar-benaran lapar. Bagaimana cara menghindari lapar palsu? Jadi hubungan antara lapar dan nafsu makan ini adalah hubungan yang kompleks. Nah, jadi memang hubungan yang kompleks ya. Nah, ketika teman-teman lapar, nah sinyal lapar itu di dalam darah akan mengirimkan sinyal kotak. Misalkan seperti ini, bos, kita butuh makan nih, kita kekurangan energi ini, udah mau habis nih, udah masuk jam makan nih. Nah, kemudian setelah mengirimkan sinyal kotak ya, akhirnya kita makan. Nah, kemudian kalau kita sudah kenyang, itu akan mengirimkan sinyal lagi ya ke otak bahwa kita sudah kenyang. Untuk bos, stop bos, ini udah kelebihan stok nih kita nih, udah banyak nih. Nah, yang jadi masalah itu untuk mengirimkan sinyal ke otak ya, ataupun untuk meresponnya itu, ataupun berkomunikasinya itu butuh waktu 20 menit. Ya, 20 menit. Nah, waktu yang lama ini ya tentu teman-teman sudah makan terlalu banyak. Ya paling kalau teman-teman makan 10 menit nggak sampai sudah selesai ya. Nah, itulah mengapa perlunya makan secara pelan-pelan. Kunyahlah makanan itu pelan-pelan. Lama-lama nggak apa-apa ya. Memang kita diajarkan untuk mengunyah makanan itu lama-lama supaya prosesnya baik ya, enzim-enzimnya bekerja baik, makanan juga hancur ya, jadi lambung itu bekerjanya ringan. Nah, kemudian
kalau seandainya teman-teman makan lama, ini kan perut mengenali, wah ini sudah makan nih kita nih, otak juga mengenali sudah makan nih kita nih, udah stop, jangan tambah lagi. Nah coba dirubah kebiasaan seperti itu ya. Makannya itu jangan buru-buru, jangan sambil mengerjakan sesuatu, makan itu fokus pelan-pelan. Nah jadi respon antara rasa kenyang ini bisa bekerja baik. Nah jadi ada beberapa tips yang bisa membantu teman-teman untuk tetap merasakan lapar asli. Nah yang pertama itu makan yang mengandung air. Nah ketika teman-teman makan makanan yang mengandung air, nah ini akan membantu perut itu akan terisi. Apa saja sih makan makanan yang mengandung air? Ya cara gampangnya itu adalah makanan yang berkuah ya. Ketika teman-teman makan makanan yang berkuah, kemudian isinya ataupun makanannya itu kan sedikit ya. Nah ini akan membantu perut untuk meregang. Istilahnya itu membuat kenyang. Kalau seandainya teman-teman merasa kenyang, ini akan mengirimkan sinyal otak untuk berhenti makan. Nah, padahal kan kalorinya yang masuk itu sedikit. Nah, ini bisa sebagai salah satu contoh teman-teman gunakan makanan yang mengandung air ataupun makanan yang berkuah. Yang kedua, latihan untuk mengontrol pola makan. Ketika teman-teman memiliki kebiasaan lapar mata, ya bukan lapar sungguhan, lapar palsu. Nah, kalau lapar mata ini melihat makanan yang enak, makanan kesukaan, makanan yang warnanya, bentuknya itu menggiurkan, teman-teman akan cenderung untuk memakannya. Nah, jadi teman-teman perlu melatih ini. Ini merupakan hal terpenting supaya tidak lapar mata lagi. Nah, jadi jangan biasakan teman-teman kalau seandainya memang lapar mata, yaitu jalan-jalan ke tempat yang banyak makanan, ataupun saat makan jangan dihidangkan ya. Kalau dihidangkan kan rasanya mau makan itu, mau makan itu, mau makan ini, ya semuanya mau dimakan. Nah itu adalah bagaimana cara teman-teman untuk melatih supaya tidak lapar mata. Kalau makan, kalau perlu ya, kalau perlu itu jangan pergi ke tempat yang banyak makanan. Yang ketiga, hindari makan prasmanan. Nah ketika teman-teman makan di tempat makan yang prasmanan ya, yang ambil sendiri atau di rumah seperti prasmanan, nah ini otak akan cenderung ingin mencicipi semua. Nah kalau itu terjadi, otomatis teman-teman akan makan ataupun akan ngambil menunya itu banyak. Caranya bagaimana? Salah satu caranya kalau memang teman-teman seperti itu, ya lebih baik minta orang di rumah untuk mengambilkan makanan itu dengan menu yang sedikit. Ya, jadi teman-teman tidak akan protes nih. Nah, jadi otak tidak berpikir untuk mencicipi semua makanan. Jadi teman-teman bisa menyuruh siapa saja di rumah untuk mengambilkan makan. Yang keempat, konsumsi serat. Dengan teman-teman mengkonsumsi makanan tinggi serat seperti sayur, buah, biji-bijian, ini akan cenderung mengatur nafsu makan ya. Membuat teman-teman cepat kenyang dan tahan lama. Nah, ketika teman-teman mengkonsumsi makanan berserat, teman-teman merasa kenyang, teman-teman tidak akan mengkonsumsi makanan yang terlalu banyak. Kemudian dengan mengkonsumsi makanan berserat, biasanya makanan yang tinggi serat ini kalorinya juga rendah dan biasanya juga mengandung air. Jadi bisa memenuhi kebutuhan perut ya, supaya tidak mau makan terus bawaannya. Yang kelima, makanan yang tinggi protein. Ketika teman-teman makan dengan menu tinggi protein, ini akan membuat teman-teman cepat kenyang. Kemudian juga tahan lapar. Nah, ini keinginan untuk makan berlebihan akan menurun. Makanan yang tinggi protein apa saja? Banyak ya. Ikan, dada ayam, kemudian juga daging tanpa lemak, tahu, tempe, kacang-kacangan, ya, putih telur, dan masih banyak yang lain. Nah, ini bisa menjadi menu teman-teman. Nah, itu tadi teman-teman penjelasan saya tentang lapar asli dan lapar palsu. Kalau seandainya teman-teman bisa membedakannya dan bisa mengontrolnya, dietnya akan jauh lebih mudah. Ini merupakan kunci penting juga untuk menjalankan diet menurunkan berat badan. Kemudian tadi ada juga 5 tips bagaimana cara supaya teman-teman ya bisa tetap mengontrol lapar aslinya ya, biar bisa timbul lapar asli, tidak terpengaruh ke lapar palsu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share video ini sebanyak-banyaknya. Tetap semangat, tetap terus berjuang ya dalam melakukan diet dan hidup sehat. Jangan lupa juga tulis komentar. Panjang, pendek boleh. Yang penting tinggalkan
sesuatu di kolom komentar. Salam sehat, sukses diet, sampai jumpa.